Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Jason Matthew. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Nah, pada hari ini Jakarta sepertinya sudah akan masuk kembali kepada masa new normal, atau masa kita kehidupan normal seperti biasanya. Beberapa pusat perbelanjaan sudah mulai beroperasi kembali, ada yang udah buka dan udah ada kalian yang bisa keluar lebih leluasa. Tetapi tentunya kalian tetap perlu ingat bahwa kita masih dalam masa pandemi ini. Kita tetap perlu menjaga kesehatan, perlu melakukan beberapa hal agar kita tidak terserang. Karena lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati, ya bukan? Nah, oleh karena itu hari ini gue akan sharing sedikit tips untuk kalian supaya kalian bisa keluar dengan aman sebagai pria atau cowok atau orang yang mempedulikan dirinya sendiri tetapi juga peduli terhadap orang lain. Nah, hari ini gue punya 6 tips yang akan gue bagikan tanpa perlu basa-basi. So let's start. Nah, yang pertama itu pakai masker. Masker ini tetap penting untuk kita gunakan karena masker dapat melindungi kita dari virus tersebut. Karena dengan menggunakan masker, udara kita lebih tersaring sehingga kita lebih aman. Dan juga ketika kita menggunakan tangan untuk beraktivitas, lalu misalnya kita punya hidung atau mulut gatal, kita bisa, ya sediakan kita tahu kita pakai masker, jadi kita nggak akan langsung garuk atau mengenai tangan kita yang kotor ke mulut atau hidung kita, bagian dimana yang virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang kedua adalah tata rambut dari rumah. Kenapa tatanya dari rumah? Jangan tata di luar, karena tangan kita itu juga kita gunakan untuk beraktivitas. Kita pegang ini itu, mungkin kita adalah pengguna transportasi publik, kita perlu memegang handle dan sebagainya. Nah, itu akan membuat tangan kita kotor. Dan sedangkan rambut adalah salah satu tempat di mana virus dapat berkembang juga. Ketika kalian memegang rambut, kalian tidak sadar kalau rambut kalian sudah kotor, kemudian kalian sambil makan harus membereskan rambut atau apapun itu, dan akhirnya virus itu akan masuk. Lebih baik kalian mempersiapkan diri sebaik mungkin dari rumah. Perhatikan sanititas diri sendiri, kebersihan diri sendiri itulah sangat penting. Tetapkan kita harus mandi pada pagi hari, kita tetap harus menata rambut dan mempersiapkannya dengan baik. Karena kita juga ada beberapa orang yang sudah mulai kembali bekerja seperti normal. Nah, kalian juga harus tetap untuk melakukannya dengan hati-hati. Bagi kalian yang ingin memotong rambut, sekarang mungkin sudah banyak barber yang kembali buka dan kalian bisa memotongnya kembali. Dan untungnya kita sudah memiliki juga banyak prosedur di dalam barber. Kita tetap bisa pakai masker dan berbagai macam alat pelindung supaya kalian tetap aman. Yang ketiga adalah cukupi kebutuhan nutrisi kalian. Pada masa seperti ini, nutrisi itu sangatlah penting. Bahkan tidak ada pandemi ini pun, nutrisi tetap harus kalian cukupi. Salah satunya adalah vitamin C. Vitamin C ini tujuannya adalah untuk membuat tubuh kalian bekerja tetap optimal. Itu adalah vitamin yang menjaga daya tahan tubuh kalian. Kalian juga perlu melengkapi dengan vitamin-vitamin yang lainnya agar tubuh dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Yang keempat adalah meskipun kita sudah new normal dan kita boleh keluar dan bertemu dengan teman-teman kita, rekan kerja dan kembali ke kantor, tetapi kita tetap perlu melakukan yang namanya social distancing. Social distancing ini artinya menjaga jarak dengan sekitarnya. Karena kita tidak tahu siapa yang menjadi carrier atas virus ini. Bisa jadi teman kita ternyata sudah membawa virus ini tetapi tidak ada gejala sama sekali. Karena corona juga memiliki, sebenarnya ini bukan penyakit yang berbahaya, tetapi memiliki efektivitas penularan yang begitu cepat. Oleh karena itu ada sebagian orang yang imunitasnya mampu untuk menahan virus ini sehingga tidak terjadi sakit yang harus sampai dilarikan ke rumah sakit. Tetapi bila ada orang yang imunitas tubuhnya lebih rendah, mereka rentan terkena penyakit. Nah, itu orang-orang yang harus kita jaga juga kan. Maka kita penting untuk melakukan social distancing. Kita dapat berbicara, mengobrol bersama teman-teman, tetapi suara itu kita akan bisa atur. Kita bisa ngobrol dengan suara yang lebih kencang. Misalnya kita harus mengatur jarak 1 meter atau 2 meter terhadap sekeliling kita. Kelima adalah bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi.
hand sanitizer yang kecil-kecil aja udah lebih dari cukup. Hand sanitizer untungnya sekarang harganya sudah kembali normal lagi, jadi kalian tidak perlu khawatir dan kalian dapat menemukannya di supermarket atau minimarket. Dan kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalian juga bisa beli yang agak besaran dan kalian refill saja ke botol-botol kecil kalian supaya dapat menggunakan hand sanitizer lebih hemat lagi. Tetapi apabila kalian dapat menemukan tempat untuk mencuci tangan, lebih baik kalian mencuci tangan karena efektivitas hand sanitizer itu tidak sebagus sabun yang ada pada cuci tangan. Dan hand sanitizer juga apabila kalian menggunakannya terus-menerus pada tangan kalian, itu dapat menimbulkan yang namanya resistance. Jadi kulit kalian itu karena sudah tersering kena hand sanitizer akan sedikit kebal untuk membunuh virusnya. Jadi virus tidak akan terbunuh secara 100%. Lebih baik kalian cuci tangan di wastafel menggunakan air dan sabun. Itu adalah cara yang paling tepat. Yang terakhir adalah ketika kalian pulang ke rumah setelah beraktivitas seharian, pertama kalian harus langsung membersihkan diri kalian. Bila kalian memiliki pakaian yang sudah kalian pakai seharian, kalau kalian besok masih mau pakai lagi, itu tidak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian mencucinya setiap hari dan menggantikannya dengan pakaian yang baru. Tapi kalau kalian mau pakai pakaian yang sudah kalian pakai itu, kalian letakkan, jangan dekat-dekat dengan pakaian yang akan kalian pakai di rumah seperti kaos santai atau baju tidur. Kalian pisahkan gantungannya agar tidak bersentuhan. Nah, pakaian itu bisa, atau kalian bisa jemur, kering-keringkan dulu, diangin-anginin di luar, dan besoknya kalian bisa pakai lagi pakaian tersebut. Ya, sekian tips gue untuk menghadapi new normal ini. Semoga kalian tetap melakukan instruksi dan pedoman yang telah kita yakini untuk menjadi lebih tetap sehat dan terhindar dari virus ini. Bila kalian menyukai konten ini, kalian bisa drop a like, and jangan lupa juga buat subscribe gue di YouTube gue, Jason Matthew. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @jason_matthew_29. Di sana gue akan banyak post tentang aktivitas gue, tentang olahraga, tentang fashion, hairstyle, dan yang lainnya. Thanks for watching and I'll see you next time. Bye.